Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari kelas Kimia B dengan NIM 60501210023. Di sini saya akan menjalankan tugas akhir saya dari perkuliahan Sejarah Peradaban Islam, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintahkan selama 13 tahun, yakni dari 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Zunnurain wal Hijratain, artinya memiliki 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Ia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga 2 kali hijrah, yakni ke Hasbi dan Madinah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang naiknya Utsman menjadi khalifah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Kemudian masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai Utsman yaitu pada Afrika, Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nuba. Pada Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balka, Harah, Kabul, dan Hasna di Turkistan. Pada Eropa, Kiprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu menaik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi, keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Ada perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan Quran. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikannya kepada Utsman. Menanggapi ini, Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Al-Quran kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Di sini pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah,
Sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman pun wafat pada saat itu di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Itulah tadi penjelasan saya tentang pemerintahan Utsman bin Affan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.